Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kenegita ID. Jadi gue udah berhasil ngumpulin semua komponen-komponen untuk ngerakit mini ITX PC. Jadi ya langsung aja. Nah, jadi di video ini gue cuman pengen sharing aja gimana pengalaman gue dalam build sistem mini ITX kayak begini. Dan ini sebenarnya kontennya udah ketunda cukup lama. Dan ini bukan video rekomendasi rakitan PC kayak rakit PC 5 juta, 10 juta, 12 juta, dan segala macem. Nah, ini bukan video yang seperti itu. Tapi di sini gue cuman penasaran aja karena ini juga adalah pertama kalinya gue ngebangun sistem dengan form factor yang mini seperti ini. Karena biasa kalau misalkan kalian tahu, gue itu suka ngasih rekomendasi rakitan PC yang casingnya itu besar-besar. Atau misalnya gue juga biasanya nge-review PC atau casing yang ukurannya juga gede-gede. Dan ini sebenarnya gue cuma pengen memahami aja kira-kira gimana proses ngebangun di PC yang kecil seperti ini. Dan mana tahu ini juga bisa jadi masukan buat kalian juga untuk belajar. Atau mungkin ada kalian yang rencana untuk build mini ITX system seperti ini juga. Dan mungkin ya bisa bermanfaat lah buat kalian. Oh ya, kalau misalkan kalian penasaran dan pengen cari barang-barang yang ada di video ini, nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita ngebahas dulu apa tujuan kita ngebangun sistem mini ITX. Yang kepengen sistem seperti ini biasanya adalah orang-orang yang kepengen sesuatu hal yang baru atau unik di setupnya. Karena bisa dibilang sistem full tower itu udah sangat-sangat mainstream banget. Karena biasanya mostly orang-orang yang baru rakit PC itu pakai case-case yang ukurannya full tower atau setidaknya micro ATX. Selain itu menurut gue ngebangun sebuah sistem yang kecil itu punya sebuah tantangan tersendiri. Contohnya kayak cable management, airflow, lalu gimana caranya kita bisa masukin semua komponen yang kita punya di sebuah enclosure yang kecil seperti itu. Dan itu adalah pengalaman yang gue rasa nggak bisa kita dapetin di sistem-sistem yang full tower. Sistem mini ITX juga tentu aja ideal buat kalian yang mungkin suka pindah-pindah setup karena lebih compact dan lebih gampang juga mau dibawa kemana-mana. Selain itu menurut gue juga ideal banget buat kalian yang mungkin mau build sebuah sistem home theater PC atau mungkin mau jadiin PC kalian jadi sebuah entertainment box dan mau kalian taruh di ruang tamu kalian. Karena ukurannya yang kecil jadi gampang juga mau ditaruh di mana-mana kayak yang ada di belakang gua sini. Dan mungkin buat kalian juga yang suka taruh PC di atas meja, mini ITX itu menurut gue lebih lebih nggak makan tempat dan lebih unik juga lah kalau misalkan dibandingkan sama sistem full tower yang biasa kita lihat. Untuk pilihan komponen dan harganya, baik yang bilang kalau mau bikin sistem mini ITX itu harga mobonya mahal-mahal. Tapi kalau misalkan dibilang mahal pun gue udah sempat research untuk yang mungkin mau bikin sistem AMD Ryzen atau Intel. Tapi untuk Intel sendiri gue cuma nyari yang chipsetnya cocok untuk Intel generasi yang ke-9 kayak 9700K, 9600K, dan lain-lain. Nah, kalau di AMD opsi yang paling murah yang bisa gue temuin itu ada di harga 2 juta dan itu pakai chipset B350. Lalu kalau di Intel yang paling murah itu ada di 1,4 juta yang chipsetnya H310. Tapi kalian perlu ingat juga kalau di chipset H310 itu cukup banyak fitur yang dibatasin terutama untuk overclockingnya. Tapi ya balik lagi harusnya ada beberapa fitur yang dikorbanin supaya harganya bisa lebih murah. Tapi kalau misalnya ngomongin mahal atau murah itu benar-benar relatif banget, tiap orang bisa punya perspektif yang beda-beda. Tapi kalau misalkan ngomongin dari barangnya aja, Mobo Mini ITX itu bisa dibilang emang lebih mahal kalau misalkan dibandingkan sama Mobo ATX atau Micro ATX yang biasa. Karena supaya ukuran motherboard itu bisa kecil, biasanya ada beberapa slot ekspansi yang dipangkas. Contohnya kayak slot PCIe atau bahkan slot DIMM atau memori pun juga dikurangin. Jadi mungkin buat kalian yang kedepannya bakalan pakai beberapa SSD NVMe atau mungkin mau pakai multi GPU, hal ini perlu kalian pertimbangin lagi. Tapi kalau misalnya tujuan kalian build seperti yang udah gue bilang sebelumnya, harusnya hal ini nggak jadi masalah. Nah, di video kali ini gue pakai motherboard Aorus Z390i Pro Wi-Fi karena gue pakai CPU Intel i7 9700K dan ini adalah motherboard mini ITX dengan chipset Z390 yang paling murah yang bisa gue temuin. Dan itu ada di harga 3,9 juta. Lalu dari segi fitur juga gue rasa yang cukup krusial udah ada kayak M.2 NVMe, lalu kapabilitas untuk overclockingnya pun juga udah cukup luas. Ada Wi-Fi dan ada RGB header 5V dan 12V untuk addressable RGB. Dan jadi sebuah poin plus juga menurut gue. Kalau di case-nya di sini gue ada Cooler Master Elite 130 dan satu lagi Cooler Master Elite 110. Dan ini adalah case mini ITX yang paling gampang yang bisa gue temuin di Indo. Dan yang ini ukurannya lebih panjang, gue lupa berapa. Dan ini ada si Elite 110 ini panjangnya kalau nggak salah sekitar 24 sentian. Dan nanti kita lihat aja yang mana yang bakalan gue pakai karena yang nentuin nanti bakalan panjang si GPU yang akan gue pakai.
Ya, jadi ini adalah case-nya, ini Elite 110 dan itu adalah Elite 130. Tadi gue udah bilang kalau Elite 130 ini slightly lebih panjang daripada si Elite 110, jadi makanya gue pakai si 1660 Ti itu di casing ini. Jadi gue akan build-nya di casing yang ini. Karena si Elite 110 ini dia GPU clearance-nya cuma 21 cm. Sementara si VGA gue yang akan gue pakai itu dia panjangnya sekitar 23 atau 24 cm, jadi nggak muat di sini. Jadi ya gue akan pakai Elite 130. Tapi kalau misalnya kalian punya VGA yang mungkin cuman single fan atau VGA yang khusus mini ITX, ya kalian tetap bisa pakai casing yang panjangnya seperti ini. Gue rasa kalian bakalan bertanya-tanya kenapa gue pakai case ini. Karena ini bukan case yang rilisnya 1 atau 2 tahun lalu, tapi ini case yang seinget gue rilisnya itu tahun 2013-an kalau gue nggak salah. Jadi udah lumayan lama lah bisa dibilang. Dan kalian juga bisa lihat sendiri dari penampilannya juga nggak kayak case-case zaman sekarang yang set panel tempered glass lah segala macem. Ya alasannya baik lagi karena ini adalah case yang kemarin paling gampang gue temuin. Dan ini juga case-nya resmi masuk ke Indo, jadi kalau misalkan mau garansi segala macem harusnya nggak ada masalah. Gue kemarin sempat nyari-nyari case mini ITX yang lain dan itu nyarinya emang agak susah, dan sekalinya nemu toko yang jual itu stoknya lagi nggak ada. Dan gue nggak tahu kenapa alasan case-case mini ITX itu agak susah dicari di Indonesia. Mungkin alasannya karena mini ITX system atau case itu agak kurang populer di Indo, jadi ya sellernya nggak ada yang jual juga. Dan ya jadi ya kemarin gue nemunya si Cooler Master Elite ini yang paling gampang gue cari. Dan jadi mungkin kalau kalian mau cari case mini ITX yang lain itu agak susah kali ya. Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain atau ada sesuatu yang gue lewatin, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, untuk pemilihan CPU cooler juga adalah salah satu hal yang cukup krusial, apalagi kalau misalnya kalian memutuskan untuk pakai heatsink fan. Karena kalau mau pakai heatsink fan, kalian harus lihat ukurannya apakah bisa muat dengan case yang akan kalian pakai, apakah bakalan mentok dengan komponen lain kayak RAM dan segala macam. Tapi ini sebenarnya bisa diakalin dengan kalian pakai all-in-one liquid cooler. Tapi itu baik lagi apakah case-nya itu bakalan muat atau bisa dipasangin radiator yang akan kalian pakai. Untuk CPU coolernya di sini gue pakai Cooler Master i71C dan ini kayaknya belum dijual di mana-mana. Tapi untuk ukurannya sendiri ini udah cukup compact untuk bisa masuk ke case yang akan gue pakai. Dan untuk temperatur seperti apa akan gue bahas nanti di video ini. Jadi ya sekarang langsung aja gue rakit semua komponennya. Tapi sebenarnya sih ini udah kerakit semua, cuman ya ini ada sedikit b-roll waktu gue lagi ngebangun semua sistemnya. So, build-nya udah selesai dan ada beberapa hal yang cukup unik waktu gue ngebangun di sistem ini, terutama di case yang gue pakai. Dan gue nggak tahu apakah ini bakalan sama experience-nya di case-case mini ITX yang lain. Tapi di case ini gue harus mengakhiri build-nya dengan masukin power supply paling terakhir. Dan ini adalah sesuatu hal yang beda karena biasanya kalau misalnya kalian mau ngerakit di case-case wall tower, kalian itu harus masukin power supply paling pertama supaya nanti routing kabelnya lebih gampang. Tapi di case ini malah kebalik, malah motherboard duluan yang masuk barengan sama heatsink sama RAM, lalu SSD atau hard disk, baru yang terakhir si GPU atau si power supply. Dan tapi ini sekali lagi gue bilang bisa beda-beda tergantung case apa yang kalian pakai. Dan menurut gue build di sistem seperti ini benar-benar unik banget, terutama secara penampilan. Apalagi waktu gue coba masukin motherboardnya ke dalam case itu, tampilannya benar-benar unik banget. Semuanya kelihatan mepet-mepet, apalagi case-nya pun juga kecil, jadi semuanya pun kelihatan proporsional. Dan itu adalah tampilan yang gue rasa nggak akan bisa kalian temuin waktu kalian build di PC case yang full tower. Dan mungkin kalian bisa pakai case mini ITX yang side panelnya itu transparan, jadi kalian bisa nikmatin tampilan dalam dari komponen kalian. Nah, selanjutnya soal kabel management, dan itu adalah hal yang paling menantang waktu gue ngebangun di sistem ini. Nah, soal kabel management kebetulan di case ini sama sekali nggak ada space untuk kabel management. Jadi semuanya cuma bisa gue pinggirin dan gue ikat pakai kabel ties, jadi airflow dari fan yang ada di depan itu nggak keganggu sama kabelnya. Selain itu gue agak susah untuk sembunyiin kabel
24 pinnya ke pinggir karena kabelnya itu tebel. Jadi gue umpetinnya ke bagian atas karena kebetulan si Elite 130 ini di bagian atasnya ada space untuk hard disk cage. Jadi bisa gue taruh di sana dan sekalian juga kabel sisa pin PCIe-nya pun gue taruh di sana. Case ini airflow-nya udah cukup bagus, tapi gue ganti fan bawaannya karena agak lemah. Jadi ya gue pakai fan Cooler Master MF120L yang CFM-nya lebih tinggi. Lalu karena posisi power supply-nya persis ada di atas motherboard, untungnya CPU cooler yang gue pakai itu masih muat dan masih sisa sekitar 1,5 cm. Nah untuk temperaturnya karena gue pakai i7 9700K, di kondisi bus lock-nya nyala dia bisa sampai 4,7 atau bahkan 4,8 GHz, tapi temperaturnya itu langsung nyentuh 100 derajat dan lama-lama dia akan throttle dan turun sendiri. Jadi buat pemakaian sehari-hari kayaknya ini kurang oke. Jadi gue matiin bus clock-nya dan gue atur manual ke base clock-nya dulu di 3,6 GHz. Dan dia temperaturnya di 85 derajat full load. Dan gue coba naikin ke 4,2 GHz dan dia temperaturnya sampai 90 derajat. Dan ini konstan jadi nggak nambah-nambah lagi setelah gue stress test selama kurang lebih 45 menit. Lalu untuk temperatur GPU-nya gue rasa udah aman banget. Galaxy GTX 1660 Ti yang gue pakai ini full load-nya cuma di 75 derajat karena dia dapat udara dari samping. Jadi yang salah sebenarnya bukan si cooler yang gue pakai atau case yang gue pakai, tapi karena si i71C ini adalah CPU cooler budget setelah gue cek. Dan harusnya gue nggak pakai ini di 9700K, tapi ya gue cuma memanfaatkan apa yang ada di studio gue. Kalau gue coba pakai SF lain yang performanya lebih bagus, yang ukurannya biasanya besar-besar, itu gue rasa udah nggak mungkin karena pasti bakal mentok sama si power supply. Jadi solusi terbaiknya emang harus pakai IO liquid cooler. Karena kebetulan di case yang gue pakai ini di depannya masih bisa dipasangin radiator ukuran 120 mili. Jadi ya bisa dibilang ini totally salah gue. Padahal sebenarnya masih bisa lebih adem lagi. Dan sebenarnya gue berharap gue bisa ngelanjutin lagi konten ini di next video untuk ngebahas potensi coolingnya. Dan mungkin kalau saran dari gue, kalian pastiin aja kalau misalnya kalian mau pakai HSF yang mini-mini kayak gini, pastiin aja CPU kalian TDP-nya nggak begitu besar atau setidaknya kalian bisa pakai IO liquid cooler. Jadi ya semoga dengan video ini atau at least pengalaman gue yang bisa gue share ke kalian ini bisa bantu ngejawab hal-hal apa aja yang perlu dipertimbangin untuk ngebangun sistem mini ITX. Mau yang mahal atau murah itu relatif, tapi kalau misalnya kalian mau cari sesuatu yang unik, kecil, bisa kalian taruh di meja tanpa ngebuang space, gua rasa mini ITX ini adalah solusi yang tepat. Ditambah lagi case mini ITX itu desainnya unik-unik dan bagus-bagus. Tapi kalau misalnya mungkin kalian mau ngebangun PC yang compact juga tapi mau harga motherboard yang lebih murah atau mungkin pilihan case-nya lebih gampang dicari, kalian mungkin bisa ngebangun PC yang form factor-nya micro ATX karena ya pilihan case-nya lebih gampang kalian cari dan harga motherboard-nya pun juga relatif lebih murah. Jadi semoga gue kedepannya bisa bikin konten seperti ini lagi. Seperti biasa kasih tahu gimana pendapat kalian atau mungkin pengalaman kalian yang udah pakai sistem mini ITX di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Follow semua sosial media kita dan join komunitas kita. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.